Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Semuanya pernah menjadi anak-anak, lalu ketika ditanya, besok mau jadi apa? Semua mengatakan yang baik-baik, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara, jadi romo, mau jadi suster, dan lain sebagainya. Cita-cita, keinginan kita selalu baik, namun ternyata tidak semua berhasil, bahkan sering gagal. Bahkan ada yang menjadi penjahat, bahkan ada yang menjadi jelek. Padahal kalau ditanya cita-citanya dulu, keinginannya semua baik. Nah, hari ini Tuhan membimbing kita untuk sadar bahwa sebagai manusia kita semua ini punya kelemahan manusiawi yang kadangkala membuat kita tidak mampu mewujudkan cita-cita yang baik. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, melalui bacaan Injil ini kita diberi gambaran yang ngeri, di mana penggarap-penggarap yang dikuasai oleh nafsu duniawi, oleh kelekatan duniawi, dia menjadi pribadi yang mengerikan. Tuannya mengirim hamba-hambanya ditangkap, dibunuh, lalu mengirim anaknya, mengira akan disegani, malah dikatakan kalau ini ahli waris, nanti kita akan mendapat semuanya. Mengerikan. Ibu, bapak, mari kita renungkan ini semua. Kita semua manusia. Apa ada yang bukan manusia ikut Ekaristi ini? Semua manusia, dan semua manusia punya kelemahan yang bisa jatuh dalam nafsu duniawi, kelekatan duniawi yang membutakan. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, contoh kecil. Kemarin kita sebagai Gereja Maria Bunda Allah merayakan Hari Pangan Sedunia, lalu dekorasinya adalah hasil pertanian, hasil bumi kita. Lalu di misa kedua diberkati, lalu umat diberi kesempatan untuk nyadong berkah. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Cukup apa? Cukup mengerikan juga. Di mana ketika orang sudah dikuasai, aku nanti harus oleh. Bahkan kemarin saya sempat menyampaikan nanti dibagi kacang-kacangnya. Ono sing ngurauk. Ini contoh sederhana. Ketika kita jatuh dalam nafsu duniawi, mengerikan sungguh. Bisa serakah benar. Kalau bisa aku yang mendapatkan paling banyak. Dan kalau boleh kita bertanya, apakah ada yang mengambil lalu kemudian berbagi? Mungkin tidak. Mengambil
lalu dapat berapa, lalu ada yang tidak dapat, ini berbagi. Ada? Mungkin tidak ada loh. Saking dikuasainya nafsu itu. Maka mari kita merenung tentang hidup ini. Semua orang itu bercita-cita ingin menjadi orang baik. Namun banyak yang gagal. Karena jatuh dalam nafsu duniawi. Di mana dalam bacaan ini keserakahan. Keserakahan itu apa? Mengingini sesuatu yang bukan haknya. Bahkan menutup diri dari semangat berbagi. Nah, apakah aku pernah seperti ini? Di mana aku mengingini sesuatu yang bukan hakku. Nah, semoga kita mau mencermati hati sikap hidup kita selama ini. Karena kita semua bisa jatuh itu. Contoh kecil kemarin. Nah, maka semoga kita mampu untuk melihat hidup ini. Karena ketika kita serakah, sungguh kita menghalalkan segala cara. Kalau bisa, aku yang paling mendapatkan banyak. Tanpa peduli yang lain. Menghalalkan segala cara. Tanpa peduli orang lain. Bahkan seringkali yang terjadi norma moral, norma etika ditabrak. Ketika manusia jatuh dalam nafsu duniawi, kelekatan duniawi, buta. Ini siapa saja, tanpa kecuali. Ketika kita manusia jatuh, maka hari ini Tuhan mengingatkan, menyapa kita dengan perumpamaan seorang penggarap-penggarap yang dikuasai nafsu duniawi, kelekatan duniawi, mereka buta dan menjadi ngeri. Nah, semoga kita yang masih beriman, semua Katolik ya, Katolik bener-bener ya, bener, amin, 100%, 50%, 100%. Nah, maka mari kita renungkan hidup kita. Hari ini Tuhan membimbing kita untuk sadar diri dan tahu diri. Nah, apakah aku ini pribadi yang sadar diri, tahu diri, aku ini siapa? Sehingga tidak berandai-andai, hidupnya membumi. Maka godaan zaman ini membuat orang tidak sadar diri, tidak tahu diri. Maka ketika ada tawaran menabung dengan bunga yang sangat tinggi, banyak sekali yang kena. Lalu dengan pinjaman yang mudah, pinjol, banyak sekali anak muda yang kena. Ini sungguh-sungguh nyata. Tidak sadar diri, tidak tahu diri. Sehingga hidupnya banyak terjerat, sesat. Dan semoga anak-anak kita tidak. Semoga kita tidak. Karena sungguh, kalau di desa waktu itu, saya di desa ya, kalau ibu-ibu kumpul itu, sebenarnya berangkat kumpul ibu-ibu itu tidak mau utang.
Ini ada uang 5 juta, bisa diutang. Oh, aku hitung, aku melu, aku utang. Padahal tidak ingin utang. Berangkat pertemuan. Mengapa bisa seperti ini? Apalagi sekarang dengan kemudahan pinjol dan lain sebagainya. Bahkan kredit motor hanya 500.000. Sungguh godaan, tantangannya luar biasa sekali. Maka sungguh banyak orang yang tidak realistis. Maka mari kita realistis dan tetap optimis. Kita hidup nyata, sederhana, namun penuh daya. Karena banyak orang ingin hidup di atas kemampuannya. Maka tidak heran baru setengah bulan gajine wis entek. Sungguh nyata. Karena hidup di atas kemampuannya. Siapa yang hari ini bangga tidak punya utang? Puji Tuhan, kalau itu sungguh terjadi. Aku bangga meskipun hidupku sederhana, aku ra duwe utang. Kalau mau beli motor, ditunda setelah punya duit. Nah, ini tidak mudah. Mari kita tanya diri kita sendiri. Aku duwe utang ora? Nganti ra iso nyaur. Yang kedua, Tuhan pernah bersabda, rahmatku cukup bagimu. Rahmat Tuhan itu cukup. Cukup. Namun karena keserakahan membuat kita tidak bisa berkata cukup. Kita punya pendiri bangsa ini yang sangat luar biasa membangun spiritnya. Kalau kamu belum bisa makan sate, makanlah tempe. Bung Karno. Maka dia meskipun waktu itu negara kita belum bisa ngapa-ngapain, namun dihormati. Karena apa? Karena tidak dijerat oleh utang. Maka kalau kita bisa menjadi pribadi yang punya komitmen, akan dihargai. Wong sugih utang itu kira-kira dihargai ra? Sugih utang. Sugih utang. Nah, bangsa kita dulu belum berkembang, bahkan mungkin baru mendirikan, namun dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena punya prinsip, punya komitmen hidup. Nah, mari kita bertanya, apakah aku punya prinsip? Aku ora bakal utang kecuali untuk utang produktif. Utang boleh kalau utang produktif yang menghasilkan, karena banyak yang utang konsumtif. Artinya utang tidak untuk berproduksi, namun untuk berfoya di atas kemampuannya. Nah, apakah aku punya prinsip? Aku bahagia, bangga, tidak punya utang. Ini realistis. Di mana kita bersyukur rahmat Tuhan cukup bagiku. Karena mengajari anak-anak untuk hidup realistis sekarang ini tidak mudah. Lah itu temanku punya ini, punya itu.
maka bapak ibunya sungguh bingung. Namun kalau itu ditanamkan sejak dini, masih mungkin. Maka semoga kita mau merenungkan hidup kita. Dan yang ketiga, nafsu dunia, kelekatan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan bersabda dalam Injil suci, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Tuhan bersabda untuk penggarap-penggarap orang-orang yang seperti itu, kerajaan Allah akan diambil. Ini berarti apa? Kita tidak didaftar sebagai anggotanya. Kalau kita menuruti nafsu duniawi, kelekatan duniawi. Nah, semoga kita tetap berani hidup sederhana namun penuh daya. Dihormati, kita tetap realistis namun optimis menjalani hidup ini. Dan untuk melatih, membimbing anak-anak seperti ini di zaman ini, tantangannya luar biasa. Maka semoga kita selalu mohon kekuatannya agar menjadi bapak ibu yang mampu mempersiapkan anak yang realistis, anak yang nyata, tidak hidup ngawang-ngawang, berande-ande di zaman ini, sehingga hidupnya tidak bisa dibanggakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.